Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian terakhir dari kajian kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang dan Kiai Haji Fakih bin Abdul Jabbar Maskumambang Gresik. Ini tentang kentongan. Sebenarnya nanti yang hendak kita ambil bukan soal kentongannya, karena tentunya konteksnya sudah sangat berbeda dengan sekarang. Tapi beberapa aspek di dalam kajian kitab kedua beliau ini saya kira menarik untuk dikaji, terutama pada aspek bagaimana merespon sebuah problematika hukum Islam, kemudian bagaimana proses istinbat hukumnya, kemudian juga bagaimana sikap kedua beliau ketika sedang berbeda pendapat. Saya memberanikan diri untuk mengkaji kitab ini. Saya sudah berkonsultasi dengan guru saya, katanya engko lek salah lah ono sing benerno. Nanti kalau salah kan pasti ada yang betulin. Wong sing gak tahu ngaji wani ngaji online, nah, katanya gitu. Jadi saya memberanikan diri. Ini bagian terakhir, nanti kalau perlu dikaji lagi ya, terutama kalau saya mendapatkan data atau informasi terkait dengan ada apa sih sebenarnya di Mojowerno ketika itu ya, atau Mojowarno ya, Jombang, sampai Mbah Hasyim kemudian melarang memukul kentongan, baik untuk penanda waktu sholat maupun untuk belajar agama ya. Kenapa Mbah Hasyim sampai melarang? Ada apa di Mojowerno ketika itu? Ada informasi juga kemarin dari seorang mahasiswa saya, sudah alumni Gusti Kempek Cirebon, yang memutar pengajiannya Kiai Aziz Mansur, yang menyebutkan bahwa ketika itu di Mojowerno menjadi diproyeksikan sebagai pusat pengembangan ajaran agama Nasrani. Ketika itu ya mungkin saja fatwa Mbah Hasyim ini merupakan respon terhadap rencana itu. Mungkin ya, ini dugaan saya. Nah, sementara kondisi di Gresik berbeda, sehingga Kiai Fakih meresponnya secara berbeda. Tapi yang menarik, kedua beliau ini sama-sama menulis kitab yang membahas serius panjang lebar ya terkait dengan persoalan kentongan ini. Pada Jumat lalu sudah kita bahas singkat ya gambaran perbedaan pendapat di antara kedua beliau ini. Kitab Mbah Hasyim berjudul Al-Jasus fi Bayani Hukmin Nakus, yang ada di dalam Irsyadus Sari, kumpulan kitab karya beliau di bagian akhir. Kemudian diberikan catatan atau dukungan ya, atau endorsement dari beberapa ulama di Jombang dan Nganjuk ketika itu ya. Takridotnya ada juga dilampirkan di bagian akhir kitab ini. Kemudian Kiai Fakih Maskumambang menulis bantahannya berjudul Hazur Ru'us bi Raddil Jasus an Tahrimin Nakus. Menolak, pada intinya menolak fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari tersebut terkait dengan keharaman kentongan, terutama untuk penanda waktu sholat dan tanda waktu belajar. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan surat Al-Fatihah, terutama untuk kedua beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
teman-teman sekalian, kedua kitab ini sudah ditulis jauh-jauh hari ya. Jadi di sini tertulis kalau kitabnya Mbah Hasyim ditulis pada bulan Safar tahun 1335 Hijriah atau sekitar tahun 1917. Jadi sudah lebih dari 100 tahun. Kemudian Mbah Fakih juga menulis pada tahun yang sama. Jadi umurnya sudah 100 tahun. Nah, dalam waktu 100 tahun itu ya pasti sudah ada konteks yang berbeda. Misalnya antara lain nanti disebutkan bahwa Kiai Fakih ketika itu salah satu argumen yang muncul itu suara kentongan itu lebih nyaring daripada suara adzan. Nah, untuk memanggil orang sholat yang jauh di domisilinya dari masjid atau musola, ketika itu ya dibayangkan kira-kira ya 100 tahun yang lalu suara speaker itu belum seramai sekarang. Jadi sekali lagi ini nanti konteksnya berbeda. Kita tidak sedang melihat perbedaan di dalam kentongannya saja, tapi kita melihat hal lain, terutama pada aspek beberapa hal yang diperdebatkan, kemudian bagaimana kedua beliau ini mengeluarkan fatwa, ya, mengkaji secara mendalam, kemudian mengeluarkan fatwa dan ditulis sama-sama di dalam bentuk kitab yang sangat serius. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti disampaikan pada Jumat kemarin, Kiai Fakih menulis kitab Hadzur Ru'us ini metodenya dengan metode syarih ya, mensyarahi ya. Beliau mensyarahi kitab Mbah Hasyim. Jadi kalimat Mbah Hasyim dituliskan ulang kemudian disyarahi ya oleh beliau, yang sebenarnya dirot ya atau tolak oleh Kiai Fakih, tapi modelnya mensyarahi. Nah, ini menarik, beda dengan syarah pada umumnya yang memberikan penjelasan atas matan atau kitab awal, tapi ini syarahnya justru malah merot ya atau mengkritik catatan awalnya. Di sini Kiai Fakih juga membuat bab-bab ya, membuat beberapa bab pada saat mensyarahi itu, termasuk juga membuat bab penting terkait dengan syiar ya. Ada pembahasan khusus tentang syiar. Jadi seperti disampaikan kemarin, Mbah Hasyim menyebut bahwa kentongan ini merupakan syiar ya, agama Nasrani. Kemudian Mbah Fakih menulis bab, membuat bab di sela-sela menanggapi Mbah Hasyim Asy'ari itu, bab mengenai syiar. Ada misalnya begini, tertulis kalimat Kiai Fakih Mas Bambang begini, wa amma ma'na syiar fa'alam anna syi'aru huwa kullu ma ja'ala alamatan li ta'atillahi ta'ala allati hiya imtisarul awamiri wajidina bin nawahi minal amkina allati fiha ta'ah kal Ka'bah wal masajid wa Mina wa Arafah. Jadi syiar itu menurut Mbah Fakih adalah sesuatu yang menjadi alamat atau tanda untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti beberapa tempat misalnya Ka'bah, masjid, Mina, Arafah dan lain-lain itu bentuk syiar. Wa minal asya'i allati asta'inu biha 'ala ta'ah, atau sesuatu yang menolong kita untuk taat atau mengarahkan kita untuk berbuat ketaatan ya, seperti Nabi, Al-Anbiya wal ulama, Al-Qur'an, kemudian kutubul ahadits an-nabawiyah wa kutubul ulum syariah. Jadi seperti Al-Qur'an, hadis, kitab hadis, kemudian kitab-kitab yang lain itu juga merupakan syiar. Kemudian juga wa yatluqu ala ta'ati nafsiha kasolati wa zakati wa shaumi wa ghairiha min anwa'i ta'at. Dan lain-lain, bahkan seperti bentuk ketaatan itu sendiri merupakan syiar. Merupakan bentuk syiar. Dengan secara tidak langsung Kiai Fakih mengatakan bahwa yang dimaksud syiar itu bukan kentongan itu,
tapi ya sholatnya itu yang merupakan syiar yang nanti dibahas oleh Mbah Hasyim. Nah, di dalam pembahasannya pada bagian awal kemarin, Mbah Hasyim menyebutkan beberapa hadis sahih ya. Al-babul awal fi dzikri ahadisin sahihatin tadullu dalalatan wadihatan anna durban nakusi min syi'ari dinin nasara wa anna al-adhan yahsulu bil ilam bi dukhul waqti wa du'a ila jama'ati wa adhan syi'ari dinil islam. Fasti'malun nakusi ma'al adhani khalata sa'iri dinil kufri bi sa'iri dinil islami wa dhalika la yajuzu lima sayati fil maslakil awal. Jadi Mbah Hasyim di awal itu menyatakan bahwa beliau menyebutkan ada beberapa hadis yang sahih yang menyatakan bahwa memukul kentongan itu merupakan bentuk syiar orang Nasrani, sementara orang Islam itu memakai adzan. Kalau ini dicampur adukkan itu sama saja mencampur adukkan antara syiar agama non muslim dengan syiar agama Islam. Meskipun tadi di awal Mbah Fakih sudah menegaskan definisi syiar ya menurut beliau. Kiai Fakih memberikan tanggapan ya. Gunaka ibtada'al matin waqtaro'a wa qad sama durbal muslimina nawa kisahum al-masnu'ani minal khosabati awil khosabi ba'dal azani aw qablahu fi khalti sa'iri dinil kufri bi sa'iri dinil islami summa islam summa ba'da tasmiyah hakama bi annal amra al-musamma bil khalati la yajuz fa min aina hadhihi tasmiyah wa min aina hadzal hukm. Kiai Fakih mengatakan bahwa Mbah Hasyim ini membuat definisi sendiri, membuat definisi yang menyebutkan bahwasanya ibtada'a itu dari kata bid'ah ya, pakai ain ya, membuat definisi baru mengenai nakus itu yang disebut Mbah Hasyim sebagai syiarnya agama non muslim. Nah, setelah memberikan definisi tersebut, kemudian Mbah Hasyim menyampaikan hukumnya. Nah, pertanyaan Mbah Fakih di awal, lo dari mana bisa mendefinisikan seperti itu? Kemudian dari mana bisa menghukumi seperti itu? Jadi teman-teman sekalian, sama seperti kemarin ya, Kiai Fakih tidak langsung menanggapi dengan dalil ya, jadi tidak langsung perang dalil, tapi mempertanyakan beberapa argumen Mbah Hasyim. Misalnya kemarin Mbah Hasyim mengatakan bahwa sebelumnya Mbah Hasyim sependapat dengan para ulama yang membolehkan kentongan, tapi setelah ke Mojowarno ya, satu kecamatan di Jombang itu, kemudian Mbah Hasyim berubah mengharamkan kentongan. Nah, kemudian Kiai Fakih menanyakan, kok bisa, kenapa kemarin membolehkan sekarang melarang, dari mana keharamannya? Kemudian dipertanyakan juga oleh Mbah Fakih ya, kalau pengharamannya karena tasabuh atau menyerupai kaum ya, dikatakan Mbah Fakih itu kan kentongan baru dipasang di tempat ibadah orang Nasrani itu kan baru-baru saja, sementara orang-orang Islam di sekitar situ sudah memakai kentongan jauh-jauh hari sebelum tempat ibadah itu dibangun. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang meniru siapa? Kita atau mereka? Nah, di sini juga Kiai Fakih juga begitu. Fakam mislun nakusim ma'al adzani fi af'ali ulama al-islamil awwalin wal akhirin alam yarul matin wa ashabuhu a'da'u nawakis anna ulaikal ulama
yudabbihunal ibil wal baqar wal ghanam wal dujaj wa yubasmaluna wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam al ibil wal ghanam min syairi dinil jahiliyah. Jadi bukankah banyak ya hal-hal yang juga dipakai oleh orang-orang muslim ya, seperti menyembelih unta, sapi dan kambing, itu juga ketika dibacakan basmalah atau salawat Nabi pada saat menyembelih itu sudah menjadi bagian dari ajaran agama Islam gitu. Artinya dia pakai tidak mengatakan bahwa tidak selalu yang dipakai oleh orang-orang non muslim itu tidak boleh ya, dipakai oleh orang-orang muslim sepanjang peruntukannya benar ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Kadzalika darbun naqusi dalam yadribun nasara li awqati salatihim lam yakun syi'aru dinil kufri kama dzaba ilaihi syari. Bi khilafi ma dzaba ilaihi imamukum al-matin min anna syai'a idza kana fi awwal sya'ar kufri lam yazal ismu syi'ar kufri abada walau ista'malul muslimu sara kafiran bi mujarrad istimali faqat. Nah, Kiai Fakih menegaskan bahwa alat seperti nakus atau kentongan apabila tidak dipukul untuk kepentingan, kalaupun dianggap sama dengan yang dipukul di tempat ibadah yang lain, kalau tidak digunakan untuk kepentingan ibadah agama lain ya boleh. Berbeda dengan Mbah Hasyim, ditegaskan oleh Mbah Fakih kalau Mbah Hasyim apapun alatnya pokoknya yang dipakai oleh non muslim meskipun tidak untuk kepentingan ibadah mereka maksudnya, itu juga tidak boleh. Lam yazal ismu syi'aril kufri abadan, tetap saja itu menjadi syiar orang-orang non muslim. Nah, saya sebenarnya ingin mengetahui respon ya Kiai Fakih Mas Kumambang terhadap hadis yang disampaikan oleh Mbah Hasyim ya untuk menjadi dasar pengharaman kentongan, yakni hadis terkait dengan awal mula adzan ya, dilantunkan oleh sahabat Bilal. Faslun akhraja Amirul Mukminin fi ahadits Sayyidil Mursalin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi sahihi, dalam sahih Bukhari ya, An-Nafi' an Ibnu Umar kama yaqul kana al-muslimuna hina qadamul Madinata yajtami'una. Diceritakan bahwa ketika itu orang-orang muslim ketika di Madinah berkumpul ya, fa yatahayyanuna shalah, mereka menunggu salat, diam aja ya, bengong saja, tidak melakukan apapun. Laisa yunadi la syai', enggak memanggil ya orang-orang untuk datang untuk salat. Fatakallamu yauman fi dzalik. Faqala ba'dhum ittakhadhu naqusan misla naqusin nasar. Kemudian sebagian mengatakan enaknya kita pakai nakus nih atau kentongan sebagaimana dilakukan orang Nasara. Kemudian sebagian yang lain bal bukan mislakon mil Yahud, atau bel saja atau trompet saja ya, seperti yang dilakukan orang Yahudi. Nah, kemudian sahabat Umar punya inisiatif ya, mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, awala tab'asuna rajulan yunadi bisolah. Ya Rasul, apakah enggak sebaiknya engkau mengutus seseorang ya untuk memanggil sholat? Maka Rasulullah SAW, kemudian Rasul ketika itu memerintahkan Bilal, ya Bilal kum fana di bisolah, ya Bilal berdirilah dan ajaklah orang untuk sholat. Nah, saya tidak tahu ya redaksi adanya itu kemudian apakah dituntun sama Nabi atau inisiatif sahabat Bilal yang kemudian dibenarkan Nabi ya. Di sini tidak ada riwayatnya. Qala Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathul Bari. Ini ada beberapa riwayat yang sama ya, yang mirip-mirip disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari.
Nah, nanti saya penasaran ingin tahu bagaimana respon Kiai Fakih menanggapi Mbah Hasyim ketika mengutip hadis ini sebagai alasan untuk mengharamkan nakus atau kentongan. Ya. Nah, ketika itu, jadi saya ulang, ketika itu di dalam hadis ini disebutkan pada saat itu di Madinah, ketika masuk waktu sholat, orang-orang Islam diam saja. Ya. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dipukul kentongan, bagaimana kalau dibunyikan trompet misalnya. Kemudian ini inisiatif sahabat Umar. Ya. Sahabat Umar ini adalah salah seorang sahabat yang kritis, ya, banyak mengusulkan beberapa usulan yang kemudian menjadi produk hukum Islam, ya, di masa Nabi. Nah, sahabat Umar mengusulkannya, Rasul, apakah tidak sebaiknya engkau menyuruh seseorang untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat? Nah, maka kemudian Bilal disuruh. Kalau di film itu ya digambarkan Bilal kemudian berdiri di atas Ka'bah, kemudian adzan, ya, ke kanan ke kiri muter, ya, dengan suara lantang itu, ya, berbeda dengan yang sekarang yang mendayu-dayu, ya. Nah, ada beberapa hadis di dalam Sahih Bukhari juga dari Anas, ya, dari sahabat Anas, qala dzakarun nasa wan naqus fa dzakarul yahudu wan nasara wa umira Bilal ay yasfa'al adzan wa ay yutirul iqamah. Sama, ya, jadi ini hadis yang berupa cerita, ya, sama seperti tadi dari riwayat dari Anas. Jadi orang-orang ketika itu ada yang inisiatif memukul kentongan atau entah bentuknya seperti apa, ya, ketika itu. Kemudian ada yang ingin meniup trompet, kemudian Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dan juga untuk iqomah. Tapi kalau adzan dua-dua, kalau iqomah satu-satu, ya. Nah, ini nih tanggapan Kiai Fakih Mas Muhammad. Qala syari amma masa qaul matin minal ahadisin nabawiyyati ala sahibi Abdul sallallahu alaihi wasallam fa marhaban biha wa na'am al-masudiyah. Ya, Kiai Fakih menerima, ya, dari itu. Wa ammal istidlalu biha ala tahrimin al-qusil muslimin alladziina yadribunahu li'alami biwaqti sholatihim walinida'il jama'ati ila makanatiha wa kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya menerima dalil-dalil itu, tapi ketika dalil ini dipakai dalil untuk mengatakan bahwa haram nakus untuk orang-orang Islam, ini menurut Kiai Fakih ini secara tidak langsung berbohong, ya, atas nama Rasulullah SAW. Ini bahasa ini, ya, bahasa dialek Arab, ya, yang kalau memang kadang-kadang kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia memunculkan konotasi yang negatif, ya. Tapi memang bahasanya seperti ini, ya, sama seperti Mbah Hasyim juga di awal menyebut bahwa memukul kentongan itu nilainya atau derajatnya sama seperti disamakan kayak khinzir atau babi, ya. Jadi bahasanya seperti itu. Ini bahasa dialog, ya, di antara ulama yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita kadang-kadang konotasinya negatif. A'adhanallahu minhu. Jadi kalau mengatakan dengan hadis itu mengatakan bahwa orang-orang muslim haram memukul nakus atau kentongan, berarti secara tidak langsung kita berbohong, ya, atas nama Rasul. Mudah-mudahan kita dilindungi itu. Dan juga wala maljali'a da'inna nawakisi illa taubah. Kemudian orang-orang yang dulu sempat memukul nakus untuk mengawali adzan semuanya harus bertobat, ya. Kemudian ada dalil yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan zakalin nasoro, maksudnya kentongan itu untuk orang-orang Nasrani. Laqad atlaqa fi ma'nahu wa huwa al-ikhbar wa uridu minhu lazimuhu wa huwa nahi. Wa qawluhu dzakalin nasara kinayatun 'anil nahi summa hadan nahyu litahrim. Bahwa ketika Rasul ini Kiai Fakih menjelaskan pendapat Mbah Hasyim
ketika Rasulullah SAW mengatakan dakali nasoro, bahwa kentungan itu untuk nasoro, maka lafaz tersebut berarti larangan ya, menunjukkan larangan, dan larangan itu menunjukkan keharaman. Nah, qultu mujiban, maka kemudian Kiai Fakih merespon begini, min aina ta'rifu ya Walid annahu aradan nahi. Dari mana Anda tahu ya Walid, wahai orang tuaku? Kalau dibacakan mungkin ini bahasa penghormatan ya. Dari mana engkau tahu Kiai, itu mungkin ya. Annahu aradan nahi, bahwa Rasulullah SAW mengharamkan itu. Anta sahabi wa akhbaruka bidzalik. Alam takhaf annaka min jumlati man kadzaba alaihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak takut menjadi bagian dari orang yang berbohong atas nama Nabi? Keras sekali ya ini ya, saling kritiknya ya. Nah, Kiai Fakih memberikan respon begini. Amma qauluhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan jika dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci itu, katakannya membenci kantongan, faqad dama anna karahatahu sallallahu alaihi wasallam la yastadillu biha ala tahrimi ka karahatihi sallallahu alaihi wasallam lis-saubi wa tubi. Jika dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan sesuatu itu, bukan berarti kemudian, ini menurut Mbak Fakih ya, bukan berarti kemudian semua yang dibenci oleh Rasulullah SAW itu berkonotasi haram, seperti jenis pakaian tertentu misalnya. Amal ahadis ala sahibiha Abdullah sallallahu alaihi wasallam fala dalalata fiha ala tahrimin nakus au tazwijihi, bal fiha dalalatun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa karahahu. Bahwa dalil tadi yang sudah disebutkan atau hadis Nabi yang sudah disebutkan sebagai dalil haramnya nakus itu, menurut Mbak Fakih itu bukan berarti menunjukkan bahwa itu haram atau boleh. Ya, bal fiha dalalatun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa karahu. Itu menunjukkan hanya bahwa Rasul meninggalkan dan tidak menyukai. Walakin ma kullu ma tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Wa ma kullu ma karahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram. Tidak semua yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu haram. Nah, ini terkait tanggapannya Kiai Fakih ya. Kiai Hasyim memakai dalil lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Amma istidlalu ala tahrimin nafusil muslimin bi ayati lakum dinukum waliyadin al mufidatu lil hasri fa huwa nasu'un min qillati tafahumi min asari tawahum. Li'anna al-muradu bid-dini fi lakum dinukum waliyadin wa aslu dinil kufri alladhi huwa wal isyraku wa ibadatul wasani wa huwa rajulun lillahi ta'ala abudu ma ta'budun. Jadi menurut Kiai Fakih memakai kata lakum dinukum waliyadin ini tidak tepat ya. Karena yang dianggap agama di sini maksudnya agamanya orang-orang yang syirik atau orang yang menyembah berhala, sementara ini orang yang memukul kentongan untuk sholat ini tidak hendak menyembah berhala. Kemudian lagi di dalam kitabnya Mbak Hasyim mengatakan bahwa la'anallahu rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsatar rajuli. Kiai Hasyim memakai dalil bahwasannya Allah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Kemudian sebaliknya perempuan memakai pakaian laki-laki. Ini oleh Kiai Fakih dikiaskan dengan seorang
Muslim atau orang Islam yang memakai kentongan untuk penanda waktu sholat. Nah, Kiai Fakih mengatakan layak fa ma fi kalamil matin hadza annahu yuridu ayati sudar banakus li alami bi waqti sholatil maktubati ala sil mar'ati wa su fil hurmati wa fi la'natu wa ta'ala wa madaka bisa biza'mihi anna nafsahu tabakhara fil fikhi wa ahata bi usul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi kulli babin yabahasu bihaisu yumkinuhu ayyuki sama lam yunasu ala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Menurut Kiai Fakih, mengkiaskan itu tidak tepat, ya, tidak sesuai dengan kriteria kias yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Kalau matin dikatakan Basum juga mengatakan anak dorban nafusi tasabba bil kafiri fi ma yahtasu bihi fi si'ari dinihi wa huwa kufrun au haramun. Bahwasanya memukul kentongan itu menyerupai orang kafir. Fi ma yahtasu bihi fi si'ari dinihi wa huwa kufrun dan haram. Karena melakukan sesuatu yang kata Basum dikhususkan dikhususkan untuk syiar agama Nasrani, ya, maka disebut kafir dan haram. Kalau Rasulullah SAW man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Bahasa mengutip hadis Nabi man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum maka dia merupakan bagian dari kaum itu. Nah, dia pakai menanggapi begini. Minal ma'lumi annal matin atlaqa hurmatut tasyabbuh bil kufari sawa'un qad tasbih bihim amla. Ma'anahu lam yakun fi khatir muslimin yadibun nakusali alami bi waqtil maktubati misqala daratin min qas tashabbuh bihim. Kiai Hasim mengatakan tadi bahwa orang-orang Islam itu ingin menyerupai orang Muslim. Tapi kata Kiai Fakih, kita tahu semua bahwa ketika orang-orang Muslim itu memukul kentongan untuk menandai waktu sholat, ya, sebelum atau sesudah ada azan, tidak terbesit, ya, sedikit pun dari orang-orang Islam itu untuk menyerupai orang-orang kafir. Jadi teman-teman sekalian, ini memang Mbah Hasim dalam posisi menyerang, ya, atau mungkin dalam bahasa sekarang sebagai pembaharu. Kemudian Mbah Fakih dalam posisi bertahan atau sebagai kelompok tradisional, ya. Meskipun pemetaan itu tidak selamanya tepat. Nah, masing-masing kiai besar ini mengeluarkan fatwa yang berbeda terkait dengan masalah yang sama. Tapi juga saya kira ini memang karena beliau berdua membuat fatwa dalam konteks masyarakat yang berbeda. Mbah Hasim dalam konteks masyarakat Jombang, kemudian Mbah Fakih dalam konteks masyarakat Gresik, ya, dan sekitarnya. Nah, entah ada apa di Jombang ketika itu atau di Mojokerto seperti saya singgung di awal tadi. Nah, kemudian Mbah Fakih dalam konteks masyarakat Gresik dan sekitarnya yang selama ini memang menggunakan kentongan sebagai penanda waktu ketika masuk sholat sebelum adzan. Karena disebutkan juga di sini nih, ketika itu memang suara kentongan itu lebih nyaring daripada suara adzan. Ya, dulu mungkin belum ada speaker seperti yang sekarang ini saling saut menyaut gitu, ya. Jadi Mbak Fakih mengizinkan nakus ataupun kentongan. Nah, ini yang kira-kira kalau ditarik sekarang ya sudah beda konteksnya, ya. Saya tidak tahu apakah semua masjid di daerah Gresik sekarang masih memakai kentongan, ya. Saya rasa tidak, ya. Hanya beberapa saja yang memakai kentongan sekarang. Nah, tapi dulu beda. Nah, Kiai Hasim Asy'ari dari awal pembahasan sampai pertengahan itu sangat tegas, ya, dan keras di dalam melarang pemakaian nakus. Bahkan pada beberapa kalimat beliau mengharamkan. Nah, akan tetapi tetap saja di akhir pembahasan ini beliau juga agak ringan, ya, agak
slow ya dalam bahasa kita. Ini di dalam muhimahnya ya. Mbah Hasyim menyebutkan bahwasannya yang haram itu nakus atau kentongan ketika digunakan untuk menandai waktu sholat atau untuk keperluan belajar agama mungkin maksudnya ya. Nah sementara nakus untuk keperluan tanda masuk kerja bagi para buruh atau karyawan, ini kata Mbah Hasyim boleh. Juga Mbah Hasyim juga menegaskan bahwa yang tidak boleh tadi nakus ya, yang lain seperti atiblu, beduk ya, itu boleh. Yang nggak boleh itu nakus. Oh ya, kemudian yang nggak boleh juga kubah atau kendang ya, mirip-mirip dengan beduk juga, tapi kalau kubah nggak boleh. Nah teman-teman sekalian, kemudian ini Mbah Hasyim menutup kalimat beliau sebelum khotimah ya, sebelum menutup, hadza ma indi wala'alla inda ghairi ma huwa ahsanu mimma indi. Tetap aja ditutup dengan kalimat begini, yang semua tadi disampaikan itu menurut saya. Kalau yang lain mempunyai pendapat yang lebih bagus, ya monggo gitu ya. Ini juga ya etika orang berdebat yang mengeluarkan pendapat, tidak ngotot. Dan juga Mbak Fakih juga di dalam kitabnya ini juga seakan-akan ya, dalam tanda kutip, meminta izin atau memohon kepada Mbah Hasyim untuk diizinkan kentongan ini. Seakan-akan beliau mengatakan annahu qad alima min ad-dini bidarurati anna iqa as-salati waqtiha wa salatul jamaati min anwa'il birri wa taqwa, wa qad alima aidan anna i'lama waqtiha wa nida'al jamaati ila ma khaliya min anwa'i ta'awuni 'alal birri wa taqwa. Kita semua tahu, kata Mbah Fakih, bahwasanya melaksanakan sholat pada waktunya, kemudian mengajak orang untuk melakukan sholat pada waktunya, itu merupakan bagian dari ajakan kepada kebaikan dan takwa. Kemudian fakina idin lasa ka'anna durban nakusi li ajli alami waqti wa lidayil jama'ati ila mahaliya min anwa'i ta'awuni ala birri wa taqwa al-ma'muru bi fi ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tahu bahwa kita memukul kentongan ketika itu juga maksudnya adalah memanggil orang untuk sholat berjamaah, yang juga berarti sama juga mengajak orang untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dan takwa itu, yang sesuai dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dan seterusnya. Teman-teman sekalian, lebih detail perdebatannya bisa dibaca, atau kapan-kapan kalau diperlukan kita juga bisa membahas detail perdebatan antara Kiai Fakih dan Kiai Hasyim terkait dengan beberapa aspek ya di dalam sistem istimbat kedua beliau ya, yang menurut saya sangat menarik. Pertama, karena masing-masing ulama ini, beliau berdua ini tidak serta-merta mengkutip ya, dalam tanda kutip, yang sekarang menjadi tradisi di dalam Basul Masail kita ya. Tidak serta mengutip pendapat atau qauli saja. Kiai Fakih juga kalau mau mencari aman sebenarnya tinggal menyebutkan tiga ulama ya. Menyebutkan tiga ulama yang menyetujui atau membolehkan kentongan, yang sama-sama juga gurunya Mbah Hasyim. Kalau nyari aman mestinya Kiai Fakih langsung menyebut itu saja. Siapa saja kemarin sudah disebutkan, ada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, kemudian Syekh Said Abu Bakar, atau masyhur disebut Syekh Bakri atau Ibn Syatok, Syekh Syatok ya. Kemudian Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang juga disebutkan di bagian akhir. Jadi Mbah Fakih juga mengoreksi beberapa
menganalisa Mbah Hasyim, kemudian baru mengutip dalil-dalilnya. Jadi tidak serta-merta kemudian langsung ya mengutip dalil, atau bahasa kita tadi perang dalil. Kemudian yang kedua, yang menurut saya menarik, kedua beliau ini juga mengutip ayat Al-Quran dan hadis. Ini yang kadang-kadang, kalau yang kadang-kadang itu tidak selalu ya. Kadang-kadang beberapa ulama di dalam lingkungan pesantren maupun NU atau teman-teman yang santri senior yang aktif di dalam Basul Masail itu tidak berani langsung mengutip dari Al-Quran dan hadis. Ya, karena menurut mereka ini bukan ranah kita, atau kalau dalam bahasa Betawi itu ini urusan orang gedean ya, urusan para mujtahid. Nah, pada saat yang bersamaan ada kelompok lain yang dikit-dikit mengutip Al-Quran dan hadis. Nah, beliau berdua ini, Mbah Hasyim dan Mbah Fakih ini juga mengutip pendapat ulama, tapi mengutip beberapa ayat dan hadis untuk menguatkan ini, sekaligus nanti akan terlihat bagaimana alur ya dari ayat itu ke hadis, kemudian ke fatwa-fatwa ulama, ataupun alur sebaliknya, dari fatwa utama ulama kemudian hadis dikuatkan oleh Al-Quran. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga menurut saya ya istinbat hukum itu sendiri, yang sekarang seakan-akan tidak bisa dilakukan lagi ya. Jadi bahkan kata istinbat atau ijtihad ini jarang dipakai ya di lingkungan ini, di lingkungan pesantren ya. Istilah yang dipakai ya Basul Masail itu. Basul Masail atau pembahasan masalah bersama-sama. Selebihnya adalah etika berbeda pendapat yang ditunjukkan oleh Mbah Fakih dan Mbah Hasyim ini di kehidupan nyata ya, selain di dalam forum diskusi ya. Seperti diceritakan oleh Gus Dur, bahwa meskipun perbedaan pendapatnya sesengit ini, ketika Mbah Hasyim ke Gresik, itu Mbah Fakih memerintahkan kepada masyarakat Gresik ketika itu untuk menurunkan kentongan yang dilalui Mbah Hasyim ya, sebagai tanda menghormati pendapat Mbah Hasyim. Sementara sebaliknya ketika Mbah Fakih berkunjung ke Jombang, Mbah Fakih dipersilakan untuk menjadi imam sholatnya. Ini salah satu bentuk etika ya. Selain itu mereka juga kedua beliau ini juga saling berpesanan ya. Kiai Fakih punya adik namanya Nyai Muksina. Nyai Muksina ini menikah dengan Kiai Ali yang kemudian melahirkan Kiai Maksum Ali dan Kiai Ajlan Ali. Nah, Kiai Maksum Ali ini kemudian diambil menantu oleh Mbah Hasyim. Dan tidak diragukan lagi Kiai Hasyim dan Kiai Fakih Mas Kumambang ini meskipun berbeda pendapat, kedua beliau juga jadi satu ya di dalam organisasi NU. Mbah Hasyim sebagai Rois Am atau Rois Akbar, kemudian Mbah Fakih menjadi Rois Sani. Saya tidak tahu apakah perdebatan ini berlanjut, apakah selesai ketika beliau berdua ini aktif di organisasi NU ya, karena sudah sibuk ngurusin organisasi NU. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada kesalahan kita koreksi ya, atau kalau teman-teman ada usulan ataupun koreksian bisa disampaikan langsung ya. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.